Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Iksan Racing. Dan di tahun baru ini, di tahun 2025, gue ingin mengucapkan selamat tahun baru. Dan juga untuk kalian ya, di tahun 2025 ini, semua cita-cita kalian, semua ambisi kalian, dan juga tujuan kalian ya, yang selama ini ke pending, selama ini kalian tunda-tunda karena faktor A, B, C, D, E, itu tersampaikan atau tersalurkan lah di tahun 2022 ini. Jadi kita sama-sama berdoa, semoga tahun 2025 ini menjadi tahun yang baik untuk kita semua. Nah, video kali ini gue ingin memberikan berita yang cukup lumayan bagus, terutama untuk gue. Karena di tahun 2025 ini gue akan join dengan tim baru. Sebelum kita ngomong ke tim barunya, gue mau terima kasih banget sama BMW Tim Astra yang sudah mensupport gue dari awal mulanya mobil ini jadi. Itu sekitar tahun 2023 kita memulai drifting bareng. Maka dari itu, gue sangat berterima kasih dengan BMW Tim Astra yang sudah mendukung program drifting gue dari awal. Dan gue juga bukan apa-apa di dunia drifting. Mereka udah mau support gue sampai detik ini. Dan gue juga mau sedikit cerita adalah kenapa sih kemarin tahun 2024 ini gue nggak terlalu banyak ikut balapan dan segala macam. Karena satu, gue melakukan ya financial mistake atau kesalahan finansial dari diri gue sendiri. Kenapa? Karena satu, gue riset mesin, terus waktu itu kan baru B48 ya, ternyata itu over budget banget. Yang tadi gue kira bisa murah-murah, ternyata partsnya agak lumayan mahal, terus ada beberapa yang rusak, gue harus bongkar lagi, dan bongkar lagi. Itu cost untuk spare partnya cukup lumayan tinggi. Kedua, bolak-balik towingnya untuk dyno dan segala macem, pindah-pindah dari tukang knalpot dan segala macem, itu mengeluarkan biaya juga. Plus ada event internasional waktu itu di 1GP di Mayakarta. Pendaftaran cukup lumayan mahal dan gue maksain untuk ikut. Dan disitulah gue mengalami kesalahan finansial. Jadi bisa dibilang duitnya habis. Dan juga karena gue lagi keasikan riset mesin B48, gue kehilangan waktu untuk kayak pitching dengan sponsor, deket-deketin sponsor, cari-cari sponsor untuk balapan di tahun 2024 kemarin. Akhirnya sponsor gue cukup minim di tahun kemarin. Tapi alhamdulillah ada Shell Nitro Power, ada Paco Wheels masih bisa bantu-bantu, dan juga BMW Tim Astra masih bantu gue banget. Walaupun kita cuma mengikuti 3 seri tahun kemarin. Dan at the end di tahun 2000, mungkin di pertengahan tahun ya, kayaknya sih kalau nggak salah pas IMX tuh, berarti IDS ronde berapa ya, ronde 4 yang di BSD, gue lupa, 3 atau 4 gitu. Gue ketemu dengan satu tim, kita berdiskusi sebentar ya, waktu itu di pedok gue cuman kayak perkenalan, diskusi sebentar. Dan mereka tertarik untuk bikin tim drifting. Itu gue mencoba follow up. Makanya dari situ kan gue nggak terlalu banyak upload juga, karena gue bolak-balik untuk ngobrol, terus kita satuin visi misi dan segala macem. Karena gue nggak pengen tim drifting itu cuma asal tim doang. Gue pengen ini berkembang, gue pengen ini maju bersama. Kalau bisa kita semua happy bareng-bareng, kita berkembang bareng-bareng, nggak ada yang cuma nongol satu sisi atau segala macem. Jadi gue coba menggali dan juga membaurkan semuanya sampai kejadian lah di tahun 2002 ini. Dan alhamdulillahnya di Januari 2025 ini kita sudah deal. Dan kalau kalian pengen tahu nama timnya apa, yaitu adalah RHD Garage. Jadi RHD Garage ini adalah bengkel yang berada di Haji Nawi, Jakarta Selatan. Itu deket banget sama Pondok Indah Mall. Jadi kalau kalian pengen main ke bengkel, di sini ada spuring, ada balancing, bisa ganti ban, ada finish balance, bisa ganti oli. Pokoknya semua quick service itu berada di sini, dan tempatnya tuh strategik banget. Enak kalau kalian mau ninggalin mobil, mau nongkrong boleh, atau mau nongkrong di bengkel boleh. Karena di bengkel sendiri tempatnya cukup, bisa kalian lihat ya, tempatnya tuh cukup lumayan bagus, enak banget, nyaman. Terus ruang tunggunya juga ber-AC, nggak berdebuan. Pokoknya kalian kayak di rumah lah ya. Terus kalau di sini juga kalian bisa ngeliat ada showcase-nya, ada mobil-mobil dari bengkel yang bisa kalian lihat-lihat, karena mobilnya itu unik-unik sekali. Oke, lanjut lagi, kita akan ngomongin sekilas untuk bengkelnya. Tadi itu sekilas bengkelnya. Oh, ada satu lagi. Di RHD Garage ini, mereka mempunyai stok coil over khusus BMW ya, dari seri E30, E36, E46, E90 sampai seri F. Itu mereka komplit, dan jumlah stoknya itu nggak main-main, udah hampir ratusan gitu lah yang mereka punya. Jadi semuanya ready stock, nggak ada inden, nggak ada PO. Kalian datang, fitting, cocok, ya kalian pakai untuk mobil-mobil BMW kalian. Terus bisa dibilang juga RHD Garage ini sangat BMW sekali ya menurut gue ya, karena mereka bisa coding, bisa refresh,
bisa duplikat kunci, ada head unit yang Apple, dan jujur gue nggak begitu tahu karena gue nggak begitu ngedalamin BMW yang standaran kayak remap atau coding dan segala macamnya. Ya itu kan permainan atau ya orang-orang lawas ya. Kalau gue kan cuman kayak balap stand alone, ganti ECU dan segala macem lah. Jadi gue mostly akan berada di RHD Garage Haji Nawi karena ya mobil gue ada di sini. Jadi gue Senin sampai Sabtu udah pasti di sini ngerjain mobil, nggak kemana-mana. Jadi kalau kalian pengen servis mobil atau kalian pengen ngobrol-ngobrol sama gue atau sama tim RHD, nanya-nanya, bikin mobil kayak gimana segala macam, very welcome banget. Jadi kalian tinggal datang aja di Haji Nawi. Ini ada di Maps ya. Ya kalian tinggal ketik aja di Google Maps itu RHD Garage, itu pasti akan keluar. Langsung main-main aja. Dan juga buat kalian kalau mau nanya, Bang kenapa kemarin di seri IDS kemarin nggak pakai BMW, nggak pakai mesin yang B48? Karena jujur personally buat gua mesin B48 itu salah satu mesin yang cukup lumayan mahal ya untuk sekarang ini. Dan gua nggak mau kayak walaupun hasil dynonya bagus, gue langsung balapan karena gue nggak tahu durability-nya gimana dan juga karakter pada saat drifting gimana. Dan gue memutuskan untuk turunin dulu mesinnya. Habis dyno kemarin kan walaupun power bagus, itu gue pengen bongkar lagi mesinnya. Gue cek kayak metalnya, clearance-nya dan segala macem. Make sure semuanya perfect dulu, baru gue ikut ke, ya bisa bilang latihan dulu pakai mesin itu ya. Jadi gue nggak mau asal dyno bagus gue langsung ikut event, karena kan event ada bayar towing, ada bayar pendaftaran, bla bla bla, itu cukup lumayan mahal. Kalau tiba-tiba di tengah jalan mesinnya rusak, ya agak buang-buang duit untuk gue ya. Jadi gue mendingan menarik waktu dulu, preparation lagi, cek-cek lagi hasil dyno, hasil mesin, dan juga dipakai untuk latihan. Dan di tahun 2025 ini kan eventnya masih April ya IDS, jadi masih ada waktu dari Januari sekarang sampai ke April untuk gua preparation lagi. Yang udah pasti tuh ada satu revisi intake-nya. Intake B48 kita itu runnernya atau corongnya itu terlalu pendek, jadi power bawahnya tidak sebagus yang gua harapkan. Ternyata gue cari-cari dari forum-forum dan juga kalkulasi, gue butuh intake runner yang kurang lebih sekitar 5-10 cm lagi lebih panjang. Tapi kalau gue modifikasi itu akan menutup dari rumah filter olinya. Nah itu gue harus kalkulasi bagaimana gue bisa mendapatkan intake runner yang bagus tanpa harus mengorbankan gue nggak bisa ganti filter oli secara cepat. Jadi gue masih R&D lagi lah. Terus yang kedua, posisi turbonya juga pengen gue rubah, karena kemarin gue di low mount di bagian bawah, gue pengen rubah di bagian atas. Kenapa? Karena sebenarnya kemarin gue pengen low mount itu biar center gravity semua di bawah, tapi ternyata oil returnnya atau return dari jalur balik oli turbonya itu kurang vertikal. Itu mengakibatkan ada beberapa oli yang terjebak di dalam turbo, akhirnya keluar masuk ke ruang pembakaran. Jadi itu harus beberapa yang harus gue revisi. Itu cukup lumayan banyak juga. Terus gue juga mau mengaktifkan trigger standarnya dari B48, karena kemarin kan kita bikin trigger wheel di trigger wheel di pulinya. Ternyata pulinya itu di dalamnya ada kayak cairan atau ya harmonic balancer gitu ya, itu retak karena gue ngebornya terlalu dalam untuk bikin giginya itu. Jadi ada beberapa fluida yang keluar mengakibatkan crankshaftnya itu hampir tidak balance. Jadi gue ada beberapa revisi yang harus diperbaikin dulu. Dan pokoknya jangan takut, karena mesin B48-nya juga udah kita bawa ke sini. Kita akan bongkar bareng-bareng sama tim RHD. Kita akan cek bagaimana kondisinya segala macam. Akan di-videoin juga. Terus jadi tadi gue bilang, pokoknya gue hampir mostly setiap hari akan ada di sini. Jadi kalau kalian mau main-main, silakan. Atau kalau kalian mau lihat langsung mesin B48 juga, dipersilakan. Very welcome banget di RHD Garage ini. Kembali lagi ke scene drifting. Jadi di tahun 2025 ini gue akan membawa nama RHD Garage. Mungkin ada 2 atau 3 driver lagi, ada di kelas New Gen, Pro 2 dan Pro 1. Kita lagi mencoba membuat setupnya seperti apa. But mungkin, tapi kita akan mencoba mengikuti seri full IDS. Nah ini gue masih menunggu jadwalnya, karena kalendernya sudah keluar dari Indonesia Drift Series. Kalian bisa cek di Instagramnya Indonesia Drift Series. Tapi gue belum tahu tempatnya di mana. Karena kalau misalkan di luar kota dan segala macam, ya kita harus ada perhitungan kos yang harus kita persiapkan. Dan juga gue kalau meninggalkan keluarga gue jauh ke luar kota agak lumayan berat. Jadi kita melihat dulu. Tapi gue mendapat bocoran akan ada 2 international event yang akan berlangsung di tahun 2025 ini. Pertama adalah FD
atau Formula Drift Southeast Asia yang kemarin ada di Filipina kalau nggak salah ya, nanti akan ada di Jakarta. Lalu yang kedua di 1GP Indonesia akan balik lagi dan venue-nya gue masih belum tahu di mana. Jadi akan ada 7 overall. Belum lagi kalau promotor drifting lainnya bikin event-event itu kita belum tahu. Tapi kita akan mencoba membuat mobil ini tampilan yang baru. Karena livery yang kalian lihat ini, livery Pilox gua yang semprot cocol-cocol, itu akan kita ganti, akan menjadi warna tim yang baru. Mau tahu seperti apa? Ya nanti kalian terusin aja ya. Terus juga di RHD Garage ini gua akan ngebantu-bantu project build mereka, karena di sini ada S92 swap engine dan dibikin manual untuk harian, plus ada E30 M3 swap mesinnya apa nanti kita akan lihat aja, tapi bodinya itu keren banget. Gue seneng banget ya ngeliat mobil klasik kayak DTM segala macam itu ada bentuknya di Indonesia, jadi gue semangat bantu project-project RHD Garage. Terus juga ada beberapa showcase yang nanti akan di upgrade atau akan diperbaharui. Nah kita stay tune terus deh, pokoknya kalian ikutin terus YouTube channelnya Iksan Racing. Mudah-mudahan akan ada update, nggak cuman mobil ini doang, tapi ada pengerjaan mobil-mobil harian dan segala macamnya. Karena gue jujur agak bingung dengan YouTuber lainnya bisa punya project car berbanyak-banyak, itu gimana caranya? Gue masih belum nemu caranya. Entah duitnya banyak atau entah memang banyak sponsor yang ngasih mobil untuk dioprek-oprek. Karena kalau kalian cuman ngebongkar-bongkar E36 doang kan takutnya lama-lama bosan. Jadi gue mencoba untuk bikin sesuatu edukatif yang baru dengan model-model yang baru juga, nggak cuma E36, ada E92, ada E30, ada E46 dan segala macam lainnya. Kita akan coba kulik untuk informasi kalian ke depannya. Jadi banyak ilmu yang bisa gue sharing, banyak ilmu juga yang mungkin nanti kalian akan sharing ke gue. Kalau gue menemukan masalah, kalian bisa biasa komen di bawah atau kritik gue di bawah. Gue sangat terima sekali kritik-kritikan kalian atau masukan-masukan kalian, karena gue pengen lebih maju dari yang sekarang. Oke guys, ini video singkat gue di tahun 2025, di awal tahun. Semoga akan menjadi tahun yang berwarna untuk kita semua. Dan juga kembali lagi, jangan kalian lewatkan kalau nanti misalkan gue ada upload lagi. Karena berbeda dengan seperti biasanya, gue akan mencoba bikin tampilan yang lebih bagus. Gue juga pengen nggak asal bikin konten juga, jadi lebih tertata lah ya hidupnya. Anyway, thank you banget buat kalian yang selama itu sudah mensupport YouTube gua, yang kalau nggak salah tuh udah hampir 40 video ya gue bikin ya. Udah kalian udah subscribe dan segala macem. Ya walaupun apa adanya, ya boleh jujur gue minta maaf kalau gue banyak salah, atau gue ada salah kata, salah ngasih tahu, salah informasi, atau mungkin videonya jelek, jadi bikin kalian yang editor atau yang perfilman pada gatel ngeliatnya. Jadi gue minta maaf banget, tapi gue mencoba untuk lebih baik lagi di tahun ini. Oke guys, mungkin cukup dulu video di tahun baru kita di awal tahun ini. Terima kasih selama ini sudah membantu gue, sudah mensupport gue, dan sudah subscribe, like, atau mungkin memberikan gue semangat selama ini. Jadi tunggu terus episode berikutnya. Semoga video-video kedepannya lebih menghibur kalian. Alright, see you next time. Bye-bye.